Tuhan, sampaikan isi hatimu. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Ya rana ya sakarada barada mo Yesus. Ya rana ya se. Yo rana mo Yesus karada mo Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari Roh Kudus teruskan. Syarana Mahaya Shiki. Orana Mahaya Shiki Orana Mahaya. Kami semua terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Syarana Marana Mayash.
Tuhan. Terima kasih Yesusku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati, melekat dengan hati, sejalan dengan firman. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu permohonan kami Tuhan. Kami rindu dan mau. Tarik kami Tuhan. Tarik kami Tuhan. Karena kalau Engkau yang tidak narik, kami tidak akan mampu. Mungkin kami mampu, tapi lama dan sudah terlambat. Maka dari itu Tuhan, tarik kami. Tarik kami Tuhan. Tarik kami Tuhan. Mari Roh Kudus.
tawaran dari Tuhan terbuka untuk setiap pribadi. Kita hidup, kita bisa memutuskan apa yang kita ambil. Tangan Tuhan terbuka saat ini. Dan Tuhan berkata, aku akan tarik nak, untuk engkau mengalami hatimu dilekatkan dengan hati Tuhan. Tetapi saudara dan saya harus punya kerinduan, kemauan untuk Tuhan menarik. Untuk menggerakkan. Dan bukan hanya diam. Kesalahan daripada anak-anak Tuhan seringkali hanya menunggu dan diam. Ambil keputusan, melangkah. Seperti cerita anak yang terhilang. Dia bukan hanya bertobat. Dia bukan hanya berbicara untuk mau kembali. Tetapi dia melangkah untuk kembali. Dia tinggalkan semua. Baik itu kesombongan. Baik itu segala sesuatu yang menghalangi. Dia buang. Dan dia melangkah kembali. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Jangan jadi penonton. Jangan cuma jadi orang yang cuma melihat. Apa bedanya saudara dengan ahli Taurat? Apa bedanya saudara dengan orang-orang Farisi? Yang sama-sama dengan saudara pintar firman. Tahu perkara firman. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Hanya menonton. Hanya memberi masukan-masukan ke orang lain. Ini waktunya bukan jadi penonton. Ini waktunya saudara dan saya jalan bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun rintangannya. Jangan khawatir. Jangan cemas. Jangan give up. Karena engkau jalan bersama dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan sudah bayar semua. Mari saudaraku, ambil langkah. Jalan bersama dengan Tuhan. Matikan dagingmu. Matikan egomu. Bahkan setiap apa yang kita inginkan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Tuhan akan bawa saudara dan saya dari kemuliaan menuju pada kemuliaan
kemuliaan, 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 kemuliaan. Itu tingkatan yang kau harus raih. Tuhan tidak bawa saudara untuk turun, tapi ini waktunya untuk kita naik bersama dengan Dia. Hinaya sunnamaya syukuranaya. Mari Roh Kudus berbicara terus. Ini waktunya. Tahun ini, tahun di mana banyak anak-anak Tuhan, hati Tuhan rindu semua untuk engkau dibawa naik. Bahkan jadi bintang-bintangnya Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, waspadalah dan berjaga-jaga. Lawanmu bukan manusia. Lawanmu iblis. Tapi dengar, Tuhanmu sudah kalahkan iblis itu. Tuhanmu sudah bayar semua di kayu salib. Jikalau engkau melekat dengan Tuhan, jikalau engkau hatinya melekat dengan Tuhan, dan engkau di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam hidupmu, Tuhan katakan, engkau akan lewati semua. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Makasih Tuhan. Jesus. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat siapapun. Tapi biarlah pandanganmu kepada Yesus Kristus. Kalau engkau lihat manusia, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau lihat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah. Percayalah. Shonahaya boyas. Saya lihat kaki-kaki yang sudah terikat menjadi tawanan Roh Kudus. Dan itu baik. Dan itu baik. Dan itu baik. Tapi saya lihat ada yang tidak memelihara rantainya. Ini loh saudara. Saya lihat rantainya ada yang banyak karat. Bahkan saya lihat rantainya banyak yang aus. Sedikit lagi putus. Tuhan berkata, nah, pelihara rantai itu. Dengan engkau menjadi pelaku firman. Dengan engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kau suka. Bahkan saya bisa melihat karena rantai itu terlalu bekerja keras karena saudara tidak sama tujuannya dengan tujuan Tuhan. Jadi rantai itu kerja keras bergesekan terus. Dan aus.
Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang disuruh ikut, tapi kita yang ikut Tuhan. Biarpun tidak suka, biarpun tidak senang, tapi kita berkata, aku mau ikut Tuhan. Aku mau jalani apa yang Tuhan sudah tetapkan. Aku mau jalani dengan sukacita, dengan ketaatan mutlak. Tidak ada gesekan di rantai itu. Dan rantai itu kuat dan tidak aus. Renungkan dan ambil tindakan. Kalau Tuhan memberitahu, masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Saya lihat ada satu tempat, dan itu tempat di mana pertemuan engkau dengan Tuhan. Dan di situ ternyata ada bengkel rantai itu. Rantai-rantai yang aus, rantai-rantai yang mau putus, rantai-rantai yang karena karat mau putus, diperbaiki di situ. Diperbaiki. Saya lihat. Diperbaharui. Pada waktu engkau ada di hadirat Tuhan, ketemu Tuhan. Shenaranamu yesikananu. Tetapi ada orang-orang yang berusaha memperbaiki rantai itu sendiri. Saya lihat itu. Bukannya malah bagus, tapi malah rentah untuk putus. Tuhan berkata, jangan pakai kekuatan sendiri. Rendahkan hatimu. Ketemu Tuhan. Di situ Tuhan akan beracara. Oh ya ranamu yesikida. Oh Yesus. Saya lihat seorang wanita sedang menari. Dan di sekitarnya banyak bunga-bunga yang bermekaran. Dan Tuhan berkata, terus nak. Terus nak. Sampai engkau dipuaskan. Seperti baterai yang di-charge. Jangan diraukan sebelah-sebelahmu. Jangan diraukan sebelah-sebelahmu. Terus. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Harus berjalan. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Jangan diam. Jalan, jalan, dan jalan. Oh, koyes. Biar kau bawa jiwa. Kenal siapa itu Tuhanmu.
bukan tahu Tuhan, tapi kenal siapa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semua firman dan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari berfirman Roh Kudus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ayat ini pasti sudah sering dibaca. Bahkan keluarga kami pun sudah membaca ini 2 tahun setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan berkata, ini yang akan digenapi. Tahun ini, penggenapan Mazmur 91 akan terjadi. Saudara boleh buktikan, ya. Saudara nanti boleh baca di rumah, bahkan mau baca setiap hari seperti kami, silakan. Tapi hari ini saya akan bahas sedikit tentang ayat yang ke-14. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 2019, tahun yang sangat luar biasa. Tetapi saya sendiri merasa kecolongan karena ini sudah Februari. Saya merasa sesungguhnya kok enggak maksimal ya di Januari. Kenapa? Karena ini tahun maksimal. Apapun destiny saudara, tahun ini bisa tercapai. Mungkin saudara pernah mendengar nubuatan. Mungkin saudara pernah dengar yang namanya rema. Tahun ini Tuhan pasti akan genapi. Tapi ada kunci-kuncinya. Karena Tuhan berkata kepada saya, tidak hanya diam, tidak hanya menunggu, tetapi engkau harus melakukan sesuatu buat Tuhan. Satu kali saya lihat di depan saya ada meja besar dan panjang. Dan pada waktu itu saya melihat, saya bingung. Kenapa? Karena di atas meja itu ada bermacam-macam semua keinginan manusia. Bahkan saya lihat rumah, saya lihat mobil, saya lihat motor, saya lihat apapun itu ada. Sampai saya bilang ini kok lucu ya, kok bisa ada di atas meja seperti ini. Dan Tuhan berkata, itu loh yang aku sediakan. Itu yang aku siapkan. Sudah aku sediakan. Dan sudah tersedia di depan kita. Terus Tuhan bawa saya dan berkata, lihat lebih lagi. Dan saya berkata, wow. Kenapa? Karena yang kedua yang saya lihat adalah organ manusia. Jantung, paru, ginjal, usus. Macam-macam organ manusia, kaki, tangan.
mata. Saya kaget saudara. Wah, ini kok organ manusia? Terus saya diingatkan, oh Robert Liardon pernah lihat ini. Gudang ini memang. Loh, saya bilang sama Tuhan, berarti dari gudang sudah diambil. Tuhan bilang, iya nak, dari gudangku sudah aku ambil. Dan aku sudah taruh di meja. Saya sampai bilang, makasih Tuhan. Dan itu luar biasa saudara. Untuk meraihnya bukan diam, percaya. Saudara tidak akan pernah bisa raih kalau saudara diam. Saya bilang sama saudara, ini loh ada sesuatu yang bagus. Saya mau kasih saudara handphone misalnya. Tapi saudara tidak pernah datang ke saya. Saudara tidak pernah raih. Sampai kapanpun tidak akan dapat. Dan Tuhan berkata seperti itu. Aku sudah sediakan semua di atas meja. Aku tunggu anakku berjalan, melangkah dan meraihnya. Pasti semua pengen. Tapi seringkali kita tidak punya panduan bagaimana berjalannya, bagaimana meraihnya. Saya tanya sama Roh Kudus, bagaimana? Roh Kudus bilang, aku yang akan memandu. Roh Kudus akan memandu kita. Memberitahu apa yang harus kita ambil. Memberitahu apa yang harus kita langkahkan. Dan itu perlu tidak banyak pertimbangan. Yesus berkata di dalam firman-Nya, kalau aku datang ke dunia ini, apakah aku menemukan iman di bumi ini? Dan saya bilang, masa sih Tuhan iman bisa gak ada? Dan sejujurnya, saya ngomong perkara itu 2018 tengah. Dan Tuhan tidak jawab apa-apa. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, saya mengalami. Sampai Desember saya masih ingat. Pada waktu itu saya ada di kamar saya. Di kamar saya ada satu kursi di mana saya duduk di situ dan saya merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa. Saya duduk, saya diam. Dan Tuhan datang. Dan Tuhan marah. Sejujurnya saudara, saya dimarahi Tuhan itu bisa dihitung dengan tangan. Pada waktu Tuhan marah, saya diam. Dan saya buka telinga saya. Dia ngomong apa. Dan sudah tahu apa yang dia bicarakan? Dia bilang gini, Daniel, imanmu di mana? Engkau sudah tidak punya iman. Saya bukannya diomong gitu terus, betul Tuhan, benar. Enggak saudara. Sejujurnya saya bilang, enggak Tuhan, aku punya iman. Engkau kok ngomong aku enggak punya iman? Di mana aku enggak punya iman? Dan Tuhan bilang, pada waktu engkau mengambil jalanmu sendiri, pada waktu engkau utang, engkau mencari pertolongan dari orang lain, itu
bukti dari engkau tidak punya iman. Imanmu gugur. Dan pada waktu itu saya diam dan saya nangis. Tahun kemarin saya terlibat utang. Sebenarnya bukan saya. Gedung saudara sebenarnya. Saya tidak ada utang saudara. Tapi karena pembangunan gedung, jadi akhirnya saya utang. Utang juga dengan saudara saya. Dan dia tidak pernah nagih. Dan Tuhan bilang, mana imanmu? Terus Tuhan lihatkan satu film. Pada waktu Petrus melihat Yesus jalan di atas air. Dan Petrus berkata, kalau benar itu kau Tuhan, buat aku jalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah. Dan detik itu Petrus mengeluarkan kakinya dari perahu dan jalan di atas air. Dengar, Petrus tidak punya pertimbangan sedikit pun. Petrus gak mikir. Pada detik Tuhan ngomong, dia langsung turunkan kakinya di atas air dan jalan. Itulah iman yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan kasih tahu. Engkau sudah gugur dan hilang iman mula-mulamu. Pada waktu itu saya nangis. Saya tidak malu. Karena saya tahu benar. Terlalu banyak pertimbangan menyebabkan aku tidak punya iman. Terlalu banyak yang kupikirkan. Dan sepertinya semuanya sudah final. Padahal Tuhan berkata, aku tidak pernah menolong terlambat. Aku tidak akan pernah terlambat. Aku bisa lakukan apapun. Saya bilang, saya jujur ngomong pada diri saya, bodoh kamu Daniel. Dan saya bicara sama jiwa saya. Bodoh kamu. Kamu hancurkan imanmu. Dan Tuhan berkata, hari ini nak, bertobat. Raih kemenangan itu. Dan buang semua pertimbangan-pertimbanganmu. Percaya, aku sanggup lakukan apapun. Dan sungguh saudara, hari itu saya bertobat sungguh-sungguh. Dan mulai saya lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi tidak segampang itu. Karena sudah ngalami sesuatu yang nyaman. Tinggal angkat telepon, uang datang. Jadi kalau ada masalah lagi, mulai lagi muncul. Sudahlah, telepon aja. Datang lagi. Tapi saya belajar untuk berkata tidak. Dan pada waktu itu Tuhan berjanji, sebelum tahun ini berakhir, aku akan nyatakan kemuliaanku. Dan itu saya berkata, yes, amin. Oh, tapi menunggunya itu tidak gampang saudara. Ujian demi ujian itu terus datang. Benar saudara. Sampai satu ketika Tuhan berkata, kamu tetap percaya? Percaya Tuhan. Saya lihat schedule saya sudah selesai. Nah, jadi beberapa hari lagi saya pergi ke Raker. Nah, ingat pada waktu itu ada Raker di Bali. Sesudah Raker di Bali, 2 hari lagi saya terbang ke Finland. Dalam hati ngomong gini, Tuhan aku holiday
bawa utang yo. Aku holiday, kali ini rada ndak genah juga ya Tuhan. Nanti omong orang apa ya, itu enak aja jalan-jalan utangnya akeh kok. Tapi saya kembali berkata, Tuhan, aku percaya. Aku salah, aku percaya. Kau sudah ampuni dan kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi sampai pergi ke raker, waduh hati saya masih tidak karuan. Perang dan saya harus katakan tunduk dan percaya. Selesai raker saudara, selesai raker tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya, terus saya mau pulang. Ya udah mau pulang Bandung, siap-siap 2 hari lagi berangkat. Setan ngomong lagi. Tuhan janjinya tidak jadi kok. Engkau didapati bukan seorang pemenang. Engkau tidak menyelesaikan bagianmu dengan baik. Itu setan ngomong. Dan detik itu saya bilang, diam. Yang penting aku lakukan bagianku. Tuhan akan selesaikan bagiannya. Itu namanya menguatkan iman. Ini penting saudara. Ayah saya pernah ngajarin ini. Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa menguatkan iman saya? Membangkitkan iman saya? Yang ngajarin ya Pak Yusa. Ayah saya sendiri yang ngajarin. Kalau kami berjalan bersama berdua, di mobil ataupun sedang berdua, dia ngobrol dan saya tangkap. Dan dia berkata, ajak ngomong jiwamu nak. Bangkitkan imanmu. Ajak ngomong jiwamu. Kasih tahu jiwamu. Bahwa engkau siapa. Ingatkan dari mana engkau diambil. Dan ingat semua kebaikan Tuhan. Maka imanmu akan bangkit. Dan itu saya lakukan. 2 hari lagi loh saudara berangkat Finland. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Beberapa saat kemudian tahu-tahu ada orang yang datang ke saya. Yang tidak pernah saya pikirkan. Dan dia berkata, Pak tolong doakan kami. Saya pikir ya sudah. Saya tinggal tumpang tangan. Saya fokus pada Tuhan apa firman untuk mereka. Pada waktu Tuhan berfirman, selesai. Mereka bilang, terima ya Pak. Pada waktu mereka bilang terima, amplop tipis. Tuhan bilang, itu nak. Dalam hati masih ngomong gini. Amin Tuhan, amin, amin. Tapi rada-rada bener ndak yo. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah ingkar janji. Benar saudara. Selesai, sudah. Saya masuk kamar saya. Dan Tuhan bilang, buka. Pada waktu saya buka, mata saya tidak pernah bisa lagi tertutup. Tapi cuma keluar tangisan. Kenapa? Di situ tertulis 2 miliar. Sudah tahu? Saya langsung suruh Dennis ke bank beresin. Aku bilang. Semua utang selesai. Tuhan tidak pernah terlambat. Saya mau katakan, ikut Tuhan itu benar, kata Pak Yusa. Ngeri-ngeri sedap. Di dalam ikut Tuhan ada didikan. Di dalam ikut Tuhan ada proses pembentukan. Dan itu tidak gampang. Tapi kenali dia.
kenali dia. Hosea berkata, kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kitab Hosea loh ngomong begitu. Jadi jangan cuma tahu. Jangan cuma bangga dengan belajar Alkitab. Ngerti firman banyak. Jangan bangga. Berbanggalah kalau engkau kenal Tuhan. Satu hari saya diam dan Tuhan bilang, zaman sekarang ini sama dengan zaman pada waktu aku hidup, nak. Oh gitu ya Tuhan. Maksudnya nanti kamu akan lihat. Yang akan berkata, mana mungkin. Yang akan berkata, wah ini pelajaran sesat. Ini pelajaran tidak bagus. Ini hamba Tuhan sesat. Ini hamba Tuhan tidak benar. Bukan dari orang luar. Justru dari orang-orang dalam. Yang belajar firman. Belajar bahasa asli. Kenapa? Karena lama-lama mereka tanpa sadar mereka menjadi seseorang yang berdiri atas kebenaran sendiri. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ada 4 belalang yang diperbolehkan Tuhan untuk menghancurkan dunia. Tetapi Tuhan berkata, anak-anakku harusnya tidak akan terkena. Setan punya acara itu, saudara. Emang seizin Tuhan. Karena kalau tidak seizin Tuhan, tidak mungkin semua itu terjadi. Karena apa? Itu sudah tertulis di dalam Yoel. Buka Yoel 1 ayat 4. Jadi apa yang tertulis dalam kitab sudah tidak bisa untuk disangkal. Jadi semua seizin Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Tuhan punya solusinya. Tuhan punya caranya untuk supaya kita tidak terkena belalang-belalang itu. Yoel 1 ayat yang 4. Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ngeri dah saudara. Jadi istilahnya setan punya rencana habis semuanya. Enggak tersisa sedikit pun. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan punya solusi untuk kita semua. Ya, dengar baik-baik. Saya akan bagikan dengan cepat. Apa yang dikatakan belalang pengerip? Belalang pengerip itu kerjanya mengambil atau merubah hidup manusia menjadi hidup yang penuh dengan kepahitan. Hatinya pahit, marah, komplain, sakit hati, iri. Akhirnya tanpa mereka sadar, mereka akan masuk dengan yang namanya kena serangan, yaitu penyakit. Saya enggak ngomong loh ya, semua penyakit itu dari itu. Enggak. Tapi coba koreksi, karena dalam pelayanan saya banyak sekali sakit penyakit itu gara-gara hatinya tidak murni dan tulus. Hatinya pahit. Apalagi yang namanya kanker. Itu sumbernya biasa hati yang pahit. Loh, kalau engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh berpikiran positif, engkau tahu kebenaran ini, ayo
beresi hidupmu. Jangan malah marah. Karena apa? Untuk hatimu pahit atau tidak, untuk hatimu rusak atau tidak, itu engkau yang ambil keputusan. Bukan Tuhan. Rancangan dia tetap damai sejahtera. Rancangan dia sukacita. Tapi setan gak suka. Setan potong itu semua. Dan saudara komplain, protes. Saudara akhirnya pahit. Yang kedua, di sini dikatakan belalang pindahan. Apa? Manusia berubah, egonya yang ditampilkan, yang diutamakan. Bukan hidup seperti Kristus, yaitu temanya kasih. Tetapi mulai ego. Pokoknya aku harus. Pokoknya aku harus duluan. Bertobat yang punya kelemahan-kelemahan ini. Bukankah Kristus berkata, justru kita harus membagi hidup bagi orang lain. Bukankah Kristus berkata, kalau engkau dijadikan pijakan orang lain, engkau harus bisa. Bertolak belakang. Tapi lihat dunia ini. Yang saat ini ditampilkan adalah aku. Ini belalang. Pindahan. Potong keegoisan. Yang ketiga. Belalang pelompat. Apa itu belalang pelompat? Yang dimakan sama mereka adalah gelora cinta kita kepada Tuhan. Nah ini saudara. Ini bahaya sekali. Kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan melakukan pelayanan rutinitas. Kalian menari sudah tidak dengan passion. Sudah tidak dengan cinta. Tapi karena apa? Tugas. Pemusik, choir, MC, bahkan semua manusia harus introspeksi. Apakah gelora cinta ini masih berkobar dalam hidup kita? Beberapa tahun yang lalu diingatkan Hineni. Sudah tahu maksudnya Hineni? Budak karena cinta. Cinta apa? Cinta kepada Tuhan. Kita masukkan diri kita untuk menjadi tawanan roh. Karena kita mengasihi Tuhan. Ayo coba periksa hati, periksa kehidupan. Apakah engkau masih berkobar-kobar cintamu kepada Tuhan? Atau engkau sekarang sudah mulai hidup dalam rutinitas? Engkau mulai hidup dalam, ya sudah begini. Memang aku diciptakan kayak gini Pak. Bangun tidur ya kayak gini. Nanti sebelum tidur ya begini. Nanti muter lagi, besok ya seperti ini. Loh itu kan robot. Tuhan tidak pengen jadikan kita robot. Tuhan pengen kerinduan kita itu nyata. Gelora cinta kita itu terus berkobar dan tetap kita berkata, aku cinta Tuhan. Aku lakukan semua ini karena aku mengasihi Tuhan. Tidak ada kecurigaan dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang saat ini curiga. Sejujurnya curiga. Kalau Tuhan bawa kita ke tempat apa, langsung curiga. Ini maunya Tuhan apa ya? Kalau ada itu dalam hatimu, yuk berubah. Rancangan Tuhan selalu damai sejahtera. Mungkin sampai hari ini kau belum lihat, tapi di depan itu selalu ada berkat yang luar biasa.
Benar saudara. Yang terakhir, belalang pelahap. Ini loh yang tadi saya katakan. Apa yang diambil? Iman. Ngeri loh saudara. Ayo jujur, kalau kita boleh melihat dunia ini, sebenarnya berapa orang yang punya kategori anak Tuhan masih punya iman bahwa Tuhan itu penuh dengan mujizat. Saudara tahu pasti Tuhan sanggup menolong. Saudara pasti tahu Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara pasti tahu Tuhan pasti bisa bawa saudara penuh dengan kemuliaan. Tapi berapa persen yang ngalami engkau sakit dan disembuhkan? Berapa persen pada waktu engkau mengalami masalah, engkau ingat Tuhan yang pertama. Atau engkau cari jalan keluar. Ini yang Tuhan katakan, kalau aku datang ke dunia, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Karena ternyata iman kita gugur atau mengecil. Ayo coba. Jangan sampai kita kena dan waduh, belalang-belalang ini memakan hidup kita. Jangan. Dengar baik-baik saudara. Mari buka di dalam Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ke-24. Lihat. 23 boleh. Mulai. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan ada Allahmu dan tidak ada lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau engkau lihat semuanya ini, kuncinya hati yang melekat. Ya, makanya di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, jikalau hatimu melekat maka engkau akan terluput. Betul enggak? Terluput dari apa? Ya serangan serangga-serangga itu. Ya terluput dari bencana alam. Terluput dari semua yang setan sudah skedulkan. Dan kau diluputkan. Tapi Tuhan gak pernah bisa berbuat apa-apa kalau tidak kita berkata, Tuhan lekatkan hatiku pada hatimu. Ini kuncinya. Kalau kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Kalau kita masih merasa mampu, kita masih merasa bisa, merasa kaya, nol. Lama saudara untuk punya hati yang melekat dengan Tuhan. Bahkan saya katakan sudah tidak waktunya lagi untuk kita memakai kekuatan sendiri. Ini waktunya kita merendahkan hati dan kita berkata, aku perlu Engkau Tuhan.
mari Tuhan, tarik aku. Dan biarlah hatiku melekat dengan hatimu. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 itu dikatakan juga yang kedua. Karena engkau mengenal namaku. Jadi bukan cuma tahu Tuhan, kita harus kenal Tuhan. Maka dia akan membentengi kita dengan luar biasa. Hari ini saudara sudah dengar isi hati Tuhan. Renungkan dan ambil langkah, ambil keputusan. Ke surga tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri harus mengambil keputusan. Tadi saya lihat, waduh semuanya dirantai, top. Saya baru ingat bahwa Ibu Nani membawakan pesan dari Tuhan tentang tawanan roh. Betul ya Bu? Nah ternyata benar. Saya lihat semuanya kita dirantai kakinya. Wah kan itu kan mujizat dan itu benar-benar anugerah. Saya senang. Tapi kedua saya lihat, loh. Rantai ini kok banyak yang sudah karatan. Rantai ini kok sudah banyak yang aus. Sudah hampir, mau putus. Dan Tuhan berikan tahu. Detik kita pakai kekuatan kita sendiri. Detik kita berjalan tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Itu semua membuat rantai-rantai itu hari demi hari aus. Dan bisa saja putus. Tapi saya percaya firman dibagikan, engkau meresponi, dan saya percaya belum terlambat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ayo, jangan keras hati. Ini sudah bukan waktunya. Untuk engkau keras-kerasan. Ingat, bangsa Israel 40 tahun Tuhan tunggu. Dan bahkan angkatan pertama tidak ada yang masuk. Kalau engkau tunggu 40 tahun lagi, ya saya percaya pengangkatan sudah terjadi dan sudah terlambat semua. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Dan Tuhan ingatkan kita hari ini. Karena 2019, dengar, angka 9 itu angka maksimal manusia. Dan Tuhan berkata, aku rindu anak-anakku masuk pada kemaksimalan semua. Saudara boleh lihat. Benar-benar saudara. Saya berani kesaksian ya. Saya berani kesaksian. Desember kami berdoa semua. Anak buah saya ya, yang di Bandung, yang di mana-mana, kami berdoa dan kami dengar firman Tuhan. 2019 maksimal. 2019 Tuhan angkat naik. Dan saya tahu ada beberapa yang meresponi, ada yang beberapa yang percaya, tapi ada yang beberapa gini, aku akan lihat dulu apa yang terjadi. Karena apa? Pertimbangan itu berjalan. Banyak pertimbangan. Kata orang 2019 malah parah loh Pak. Kata orang 2019 ngeri loh Pak perdagangan, ngeri loh perekonomian. Iya. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang penuh dengan mujizat? Orang boleh ngomong semuanya resep, ya sudah tidak kena resesi, biarin. Tapi sama Tuhan kita tetap resepsi, amin. Iya, karena kita tetap hidup dalam kelimpahan. Tapi dengan baik-baik, ini waktunya juga tahun ini. Engkau menabur, engkau jadi berkat, engkau jadi saluran berkat. Supaya dunia ini lihat,
orang yang hidup berkenan di hadapan Dia. Itu luar biasa. Tuhan pelihara, bahkan Tuhan berikan untuk bisa memberkati. Ini benar saudara. Ya. Saya dikagetkan dengan tim saya. Tahu-tahu dia berkata pada saya dipanggil untuk main, untuk dilihat permainan saya. Dan dia dipanggil, hanya dilihat. Oke, besok masuk TV ya. Langsung gitu saudara. Ada sesuatu yang tidak mungkin, ada sesuatu yang mustahil. Tapi terjadi hanya asal percaya dan kau selesaikan bagianmu. Benar saudara. Sampai saya masih ingat saya ada di Swiss. Semua nonton permainan dia di Indosiar ya. Di Indosiar. Dan semuanya nonton, saya nggak bisa nonton, saudara, karena saya di Swiss. Saya bilang tolong dong, rekamin. Tampil yang keberapa kali, yang kedua, dia mulai berkata gini, aku harus kasih tahu bahwa aku adalah anak Tuhan. Dia pakai kaosnya AOC Worship. Wah, saudara, geger saudara. Tapi saya tahu itu yang harus kita lakukan. Jadi berkat bagi orang lain. Dan tidak pernah malu bahwa aku anaknya Tuhan Yesus. Ini waktunya 2019. Berapa harga yang kau berani bayar untuk ketemu dengan Tuhan? Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Saudara boleh buktikan 2019 engkau mengukir sejarah baru. Amin. Ayo kita berdoa. Jesus. Saya percaya kalian bisa nyanyi Tawanan Roh. Karena ini kan lagu kalian. Ayo coba nyanyikan. Tapi jangan cuma nyanyi, tapi benar-benar koreksi. Apakah rantaiku masih bagus, masih kuat, atau waduh sudah karatan, sudah hampir putus. Hati-hati loh saudara. Mari. Jadikan kami tawanan Roh-Mu, hanya ini yang Kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau artikan cintaku tuh genapi seluruh rencana. Jadikan kami tawanan Roh-Mu, hanya ini yang Kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau artikan cintaku genapi seluruh rencana. Jadikan kami tawanan Roh-Mu, hanya ini yang Kau
tertuju, membagikan cintaku genapi seluruh rencana, seluruh rencana jadi tercapai. Tuhan, inilah doa kami, Tuhan, yang dengan mata yang tertuju, kita tetapi sudah jauh. Jangan sampai ini cuma sebagai lagu yang bagus, Tuhan. Tapi biarlah ini terjadi dalam hidup kami. Hamba sendiri sadar kalau tidak Engkau yang menarik hamba, tidak mungkin. Hamba berdoa saat ini, tarik anak-anak-Mu Tuhan. Tarik anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, tarik, tarik, tarik. Saudara-saudaraku, doa minta Tuhan tarik. Minta Tuhan tarik. Ya Radamu Yesus. Makasih Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa. Hamba sadar dan hamba mengerti. Tidak mampu, tidak ada yang mampu. Kalau tidak Engkau yang tarik Tuhan. Karena dunia ini begitu menggiurkan Tuhan. Ini Tuhan bicara. Semua yang dunia sediakan, tidak ada yang gratis. Mungkin sampai hari ini engkau merindukan sesuatu dan kau pikir dan kau alami, tidak nyampe-nyampe. Hari ini jangan salahkan Tuhanmu. Kita sudah sadar, yang salah kita bukan di pihak Tuhan. Mungkin iman kita sudah gugur. Mungkin kasih kita sudah mulai luntur. Dan yang kita utamakan diri kita, ego kita. Mungkin cinta mula-mula kita, gelora cinta kita kepada Tuhan sudah luntur. Dan hati kita penuh dengan kepahitan. Atau ada kepahitan di hati kita. Beresi hidup. Tuhan bawa dan Tuhan mau saudara dan saya maksimal tahun ini. Jangan sia-siakan waktu. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan terulang kembali sebaik yang pertama Tuhan berikan. Jangan menunda seperti anak yang terhilang. Bangkit dan kembali. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai. Tapi Engkau terus berbicara kepada anak-anak-Mu kami semua. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa